Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladina kana mu'zamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah kesempatan, bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-auliya tis'a dengan kalimatun wadihatun sharihatun. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil auliya tis'ah alladzina kana mu'adhamuhum itrata Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliyaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab saya dapatkan dari Syekh Rafiq, Kiai Rafiq Maskur dari Wonosobo, besan daripada Syekh Kiai Wahib Mahfud, cucu dari Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah di Jetis, Kebumen. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum. Yai, ada yang mau ditambahkan? Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, bahwasanya al-maghfurlah Syekh Maimun Zubair tidak pernah sekalipun mengisbat Ba'alwi sebagai dzurriyyat Nabi. Justru ada pernyataan Mbah Mun, bahkan ditulis beliau di dalam kitabnya, Wali Songo adalah dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan jadi pelajaran buat kita semua sebetulnya. Hari ini kita sering dihadapkan dengan framing untuk menggiring gitu. Kayak ngegiring bebek seolah-olah gitu. Ngegiring umat ini yang awam-awam, mereka framing bahwasanya Mbah Mun, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, termasuk Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani, seolah-olah beliau-beliau itu mengisbat Ba'alwi. Padahal beliau-beliau itu tidak pernah mengisbat. Karena kata isbat itu harus dinyatakan dengan bahasa yang sharih, disertai dalil dan hujjahnya tentunya. Dan kita tidak menemukan pernyataan Syekh Nawawi Tanara atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari atau Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, nggak pernah pernyataan yang mengisbat, apalagi disertai dalil maupun hujjah tentang bahwasanya Ba'alwi merupakan dzurriyyat Nabi. Jadi buat para santri, kita semua jangan mau lagi digiring dengan framing-framing sedemikian rupa. Justru yang harus kita garis bawahi, Mbah Mun mengisbat bahwasanya Wali Songo min dzurriyyatin Nabi.
Artinya memang hari ini kita punya kewajiban untuk menjaga leluhur kita, Wali Songo. Menjaga sejarah mereka agar tidak disimpangkan. Mengantisipasi adanya klaim-klaim keramat terkait dengan Wali Songo yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Termasuk juga hari ini kita punya kewajiban untuk menjaga kemuliaan dzurriyyat Wali Songo yang sudah tersebar di santero Nusantara, yang sebagian besar dzurriyyat Wali Songo ini tidak teridentifikasi lagi di masyarakat umum sebagai dzurriyyat Wali Songo, karena beliau-beliau itu merahasiakannya. Beliau-beliau itu tidak mempublikasinya. Nah, hari ini kita disadarkan kembali betapa penting kita menjaga warisan leluhur kita. Karena memang ada oknum yang mengatakan, katakanlah saudara Bahar Smith, yang dia mengatakan bahwasanya selamanya tidak akan minta maaf untuk menyatakan dzurriyyat Wali Songo itu terputus. Dan dia dengan mata mendelik gitu, dengan garangnya mengatakan sampai kapanpun, bahkan mungkin sampai kiamat, tidak akan minta maaf dan tidak akan menarik pernyataannya. Yang menyatakan bahwasanya klan Azmat Khan yang sampai ke Wali Songo itu sudah terputus, tidak ada lagi catatannya dan lain sebagainya. Sampai hari kiamat, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azmat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Oke, ketika dia sangat arogan mengatakan itu semua, itulah pintu masuk buat kita untuk menyadari bahwasanya, ternyata klan tempat Bahar bernaung ini memang bukan dzurriyyat Nabi. Mereka cuman mengaku-ngaku. Saat mereka mengatakan Wali Songo terputus 5 abad lamanya, ternyata mereka lah yang terputus 5 abad lamanya. Saat mereka koar-koar kalau ingin diakui sebagai cucu Nabi, maka tes DNA terlebih dahulu. Mereka sendiri yang ngajak tes DNA. Mereka sendiri yang mengatakan DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Jejak digital mencatat itu semua, masih merekam itu semua. Hari ini ketika kita kembalikan kepada mereka, kapan mereka ini akan tes DNA untuk membuktikan klaim kalau mereka itu merupakan dzurriyyat Nabi. Alih-alih mau tes DNA seperti yang mereka ajak sebelumnya, justru hari ini mereka mengharamkan tes DNA. Tes DNA itu saintik loh, ilmu pengetahuan. Itu ilmu Allah juga. Kita nggak boleh mengharam-haramkan ilmu Allah, nggak boleh. Lo ngapain pula takut tes DNA? Kalau takut tes DNA, apalagi dalam tanda kutip mengharamkan tes DNA, berarti ada apa-apanya dong. Kita mikirnya sederhana aja kan, ada apa-apanya ini? Ngapa kok takut? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan, berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, balik lagi bahwasanya apa yang dikatakan isbat itu harus disertai hujah dan dalilnya. Hari ini Mbah Mun, Syekh Nawawi, Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah menghadirkan hujah maupun dalil untuk mengisbat Ba'alwi. Sedangkan hari ini sudah muncul hujah dari para ulama kita, termasuk Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, dengan hujah dan dalil menyatakan bahwasanya Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Jadi kalimatnya bukan lagi terputus. Kalau terputus itu pernah nyambung. Kalau cerai pernah nikah. Jadi orang dikatakan talak kalau pernah nikah. Ini bukan lagi terputus. Ini bukan lagi tentang talak, tapi memang nasab ini dicangkokkan, disambungkan. Ini nasab batil namanya, yang memang sebelumnya tidak ada. Hujah Kiai Imad jelas berdasarkan kitab nasab. Tidak ada catatan selama 5 abad lebih lamanya tentang klaim ini. Ditambah lagi kemudian yang kedua, sejarah-sejarah tidak mengakomodir. Katanya Ubaidillah, Alwi, termasuk Fakih Muqaddam itu ulama besar semua, ulama hebat, mujtahid, mujaddid. Tapi mana karyanya? Mana orang-orangnya? Mana sejarah yang mencatatnya? Mana riwayat orang ini kalau memang dia ulama? Semisal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, semua ada manakibnya. Ini orang-orang ini mana? Siapa yang mencatatnya?
Tiba-tiba datang dari ruang hampa, datang dari ruang kosong, kemudian menjadi alat promosi di zaman sekarang. Belum lagi ditambah tes DNA. Artinya hari ini sudah ada dalil dan hujah yang sangat kuat untuk menyatakan bahwasanya Ali Ba'alwi memang bukan zuriat Nabi. Nah, siapapun yang ingin membuat pernyataan Ali Ba'alwi merupakan zuriat Nabi, dia harus pakai dalil. Dia harus pakai hujah. Nggak boleh kita digiring tadi seperti bebek tadi, nggak boleh. Pokoknya percaya aja. Pakai framing kata-kata Mbah Mun, Syekh Nawawi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, nggak boleh. Karena at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haram. Taklid setelah jelas adanya dalil dan hujjah itu hukumnya haram. Dan kata kuncinya Mbah Mun, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari maupun Syekh Nawawi Tanara tidak pernah mengithbat Ba'alwi. Semoga kita semua tercerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.